pemirsa, kembali bersama saya Zulkan Yusuf dan rekan saya Christian Evata di acara Eko News untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar Indonesia pagi ini. Pada 20 Oktober hingga 15 Desember 1945 telah terjadi pertempuran ambarawa antara TNI dan Angkatan Darat Inggris atau bisa disebut NIKA yang memakan korban sebanyak 2.000 rakyat biasa maupun rakyat sipil. Adakah yang masih ingat peristiwa tersebut? Untuk mengingatnya kembali dan mengetahui lebih dalam, kami akan mengulasnya kilas balik. 16 September 1945, pasukan sekutu yang diboncengi NIKA berlabuh di Jakarta. 19 Oktober 1945, pasukan sekutu tiba di Semarang dengan kekuatan 1 brigade. Pasukannya terdiri dari 1 kompi infanteri Yon 2 Kumon, 1 kompi resimen India anti-tank, 1 kompi infanteri Yon 3 Gurkha Rifles, 2 kompi cadangan, serta 1 kompi tank Pavo sebagai senjata bantuan. Pada awalnya, kedatangan pasukan sekutu ini disambut oleh Gubernur Jawa Tengah, Wongsonegoro dengan baik. Pada tanggal 21 Oktober 1945, terdapat kesepakatan pihak antara pihak Indonesia dan pihak sekutu. Antara lain, tawanan bangsa Indonesia akan dibebaskan oleh Jepang. Tentara Jepang akan dilucuti oleh sekutu, serta pihak sekutu tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pasukan sekutu pun diperbolehkan untuk bergerak dari Semarang hingga ke Magelang dan Temanggung. Namun dalam pelaksanaannya banyak pelanggaran yang terjadi dan meresahkan masyarakat setempat. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh NIKA saat itu ingin membebaskan dan mempersenjatai tawanan di daerah pedalaman seperti Ambarawa, Banyubiru, Muntilan, dan Magelang. Kedatangan pihak sekutu di kota Magelang tak mendapatkan simpatik dari rakyat dan memicu berbagai ketegangan yang memperburuk keadaan. Selamat sore, Pak. Oh iya, sore, Pak. Perkenalkan, saya dari Eko News. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak mengenai apakah Bapak masih ingat mengenai kejadian dari peristiwa Perang Palagan Ambarawa? Oh, pertempuran di Semarang itu ya, Pak? Ya, benar sekali, Pak. Apakah Bapak mengetahui kisah tersebut? Oh, saya mengetahui tapi kurang detail, Pak. Untuk lebih jelasnya di sini kayaknya ada veteran yang ikut serta dalam perang itu. Kurang lebihnya itu namanya itu Bapak Sudi Wijanarko, Pak. Anda bisa langsung ke sana saja. Baik, Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Seva Silvada dari Eko News. Di sini saya sudah berada di kediaman Bapak Sudi Wijanarko yang merupakan seorang veteran sekaligus saksi hidup pertempuran Palagan Ambarawa Magelang pada kala itu. Permisi kakek. Saya dari Eko News meminta waktunya untuk menceritakan kembali bagaimana pengalaman kala itu terkait Perang Palagan Ambarawa Magelang. Ya, di sini bersama saya. Jadi pada 19 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dibonceng oleh NIKA sampai di Semarang dengan membawa pasukan 1 kompi resimen 2 Yon, 1 kompi resimen 3 Gurkha, 1 kompi resimen anti-tank, 2 pasukan cadangan, dan 1 kompi pasukan tank Pova. Pada 21 Oktober, Gubernur Jawa Tengah menyambut kedatangan sekutu dengan perjanjian, yaitu 1. Pasukan sekutu membantu membebaskan tentara Indonesia yang ditawan oleh pasukan Jepang. Yang kedua, pasukan sekutu datang ke Semarang hanya untuk melucuti tentara Jepang yang berada di daerah Semarang dan di sekitarnya.
Dan yang ketiga, pasukan sekutu tidak menyampuri urusan di dalam negeri negara Indonesia. Kemudian Bapak Gubernur pun memperbolehkan pasukan sekutu untuk bergerak dari Semarang hingga ke Magelang. Selama pergerakannya, pasukan sekutu saat menuju ke daerah Magelang, mereka menunjukkan sikap bermusuhan kepada para pemuda pejuang dan kepada para laskar rakyat. Mereka meludahi dan menempeleng para pemuda pejuang. Maka dari itu, Bapak Sarbini selaku Komandan Kompi Wilayah Karesdenan pun menyuruh untuk para pemuda dan para pejuang mengadakan dapur umum, dan bertepatan dengan kedatangan pasukan BKR yang ditempatkan di wilayah Kampung Tulung, Kelurahan Magelang, beserta termasuk juga Bapak Yani selaku pimpinan BKR untuk merencanakan serangan umum. Kemudian keesokan harinya terjadilah pertempuran 1 hari penuh, dan para pasukan ditempatkan di titik-titik kedudukan untuk menyerbu dan mengepung pasukan sekutu. Tepat pada tanggal 28 Oktober pukul 5 pagi, Bapak Yani pun memberikan komando kepada para pejuang untuk melakukan serangan serentak dengan menyerbu pasukan sekutu yang berada di kota Magelang, tepatnya berada di alun-alun, di stasiun KA, di Kuwait School, dan di Hotel Intaka, sehingga para pasukan sekutu pun sedikit demi sedikit terpukul mundur. Kemudian datang pasukan tentara Kido Butai dari Semarang, yaitu tentara Jepang, ikut membantu pasukan sekutu, sehingga kami pun dari pasukan BKR dan pemuda berjuang untuk melawan bergantian pasukan tentara Kido Butai Jepang yang datang. Kami pun kalah karena kurangnya perlengkapan dan kelengkapan persenjataan, sehingga kami pun mundur masuk kembali ke Kampung Tulung. Pasukan Jepang, tentara Kido Butai pun semakin mendesak kami, sehingga terjadi pertempuran seorang dan seorang. Banyak dari kami yang kalah dan banyak dari kami yang menjadi korban. Kami pun bertanya, kenapa bisa pasukan Jepang ikut campur untuk membantu pasukan sekutu. Kemudian pasukan sekutu pun mendapatkan perintah dari komandan mereka bahwa pasukan atau tawanan Jepang yang berada di Magelang dibunuhi oleh rakyat dan pemuda Indonesia. Tetapi berita tersebut tidak benar. Tidak ada satupun pasukan ataupun tawanan tentara Jepang yang dibunuh oleh pemuda maupun rakyat Indonesia. Setelah mendengar berita tersebut, tentara Kido Butai pun langsung kembali pergi ke Semarang. Kami pun dengan pasukan yang tersisa kembali melanjutkan pertempuran melawan tentara sekutu yang berada di Magelang selama 3 hari berturut-turut. Dan pada hari keempat kami mendengar berita bahwa Bung Karno akan datang ke kota Magelang. Setelah mendengar berita tersebut, Bapak Yani selaku pimpinan BKR dan wali kota Magelang memerintahkan Pak Legowo untuk menyambut kedatangan dan menjemput serta mengawal Bung Karno selama berada di Magelang.
Dan akhirnya pada akhir Oktober Bung Karno pun datang ke Magelang beserta dengan Jenderal Battle. Pak Legowo pun lapor bahwa beliau ditugaskan untuk mendampingi Bung Karno hingga tugasnya di Magelang selesai. Kemudian terjadilah perjanjian dadakan yang diadakan oleh Bung Karno serta Jenderal Battle dari pihak RI dengan perwakilan 5 orang termasuk Bapak Yani, Wali Kota Magelang, Bapak Sarbini selaku Komandan Kompi Wilayah Kresdenan, dan dari pihak sekutu 5 orang dengan dipimpin oleh Jenderal Battle. Kemudian dari perundingan tersebut terdapat hasil, yaitu bahwa pasukan sekutu dan pasukan Nika ditarik mundur ke Semarang. Kemudian yang kedua, dibentuklah perjanjian perundingan atau gencatan senjata. Dan yang ketiga, tawanan-tawanan pasukan Jepang yang berada di daerah Magelang atau di sekitarnya diurus oleh pemerintah RI dan akan diserahkan langsung kepada pasukan sekutu. Kemudian pertempuran pun di daerah Magelang usai. Yaitulah pemirsa mengenai kisah dari perjuangan seorang mantan pejuang kemerdekaan Indonesia yang terlibat langsung dalam peristiwa bersejarah yaitu Perang Palagan Ambarawa. Sekutu di Ambarawa, para pejuang rakyat Semarang juga sedang mati-matian merebut senjata dari pasukan Jepang. Sebagaimana yang termaktub dalam The British Occupation of Indonesia, ketika rakyat Semarang merebut senjata dari tentara Jepang, terjadi pertempuran antara pejuang rakyat Semarang melawan pasukan Jepang dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran Magelang dan gugurnya Letkol Isdiman karena berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh pasukan sekutu terhadap rakyat Magelang. Kedatangan pasukan sekutu di daerah Magelang ini tidak disambut baik oleh rakyat Magelang dan memicu adanya perlawanan serta memburuk situasi. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1945, Komandan TKR daerah Kedung Letkol Isdiman dan dibantu TKR daerah Yogyakarta pimpinan Umar Slamet dan Laskar Rakyat Mataram kemudian mengepung tangsi-tangsi pasukan sekutu di Tuguran, Susteran, dan Hotel Montagne. Sehingga pada tanggal 26 November 1945 saat Mayor Imam Mandrogi melakukan serah terima pertempuran kepada Letnan Kolonel Isdiman di sebelah selatan Ambarawa, pesawat Cocor Merah pasukan sekutu menembaki semua pejuang yang semuanya mengikuti serah terima pertempuran. Akibatnya Letnan Kolonel Isdiman tertembak dalam serangan pasukan sekutu dan gugur setelah sehari dirawat di rumah sakit. Dengan membersenjatai para internya dan ditambah lagi pasukan sekutu dari Magelang, gabungan pasukan sekutu telah mempersiapkan pasukannya dengan baik untuk melawan para pejuang. Sementara itu di pihak Republik, untuk menggempur serdadu-serdadu sekutu di Ambarawa, pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan Komandan TKR di wilayah Ambarawa dan daerah-daerah lain di Jawa Tengah, serta para pimpinan Laskar, sebagaimana yang termaktub dalam Panglima Besar Sudirman menyebut bahwa Kolonel Sudirman membuat rencana untuk melancarkan serangan secara serentak. Rencana itu disetujui oleh komandan-komandan yang lain di Ambarawa dan sekitarnya. Dengan begitu, pihak Republik telah mempersiapkan sekitar 2.000 hingga 3.000 lebih pasukan yang terdiri dari puluhan batalion dan resimen, serta laskar-laskar rakyat yang diperjantai dengan sekitar 5.000 pucuk senjata untuk menggempur pasukan sekutu di Ambarawa.
Nama-nama besar seperti Ahmad Yani, Soeharto hingga Gatot Subroto juga turut berperan dalam serangan Ambarawa melawan pasukan sekutu. Kala itu Kolonel Sudirman mempersiapkan strategi menggempur untuk pasukan sekutu secara serentak dengan menggunakan strategi taktik sumpit orang. Yang mana taktik sumpit orang ini menjepit pasukan sekutu dari dua arah dan dibiarkan lolos dalam satu lubang jarum. Akhirnya setelah merancang strategi yang telah dipersiapkan, pada tanggal 12 Desember 1945, tepat pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dini hari, pasukan Republik yang terdiri dari laskar-laskar dan para pejuang daerah melancarkan serangan ke Ambarawa secara serentak. Baik pemirsa, setelah ini kami akan terhubung dengan Insinyur Mandor Darnisa Nur Iza, sejarawan Ayu Dewi. Baik, terima kasih telah diberi kesempatan. Perang Ambarawa bukan sekedar peristiwa militer semata. Ini adalah tongkat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari sudut pandang sejarah, perang ini memiliki makna yang sangat mendalam. Di antaranya yaitu simbol perlawanan, yaitu kemenangan TKR atas pasukan sekutu di Ambarawa menjadi simbol kuat bagi rakyat Indonesia untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, strategi brilian, penerapan taktik gelar supit urang oleh Kolonel Sudirman menunjukkan kejeniusan strategi militer Indonesia. Ini membuktikan bahwa dengan teknik yang tepat, pasukan yang lebih kecil pun bisa memenangkan perang. Yang ketiga, peningkatan moral, yaitu kemenangan di Ambarawa berhasil meningkatkan moral pasukan TKR dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini menjadi dorongan semangat untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. Yang keempat, pengakuan internasional, yaitu kemenangan ini juga memberikan dampak positif terhadap pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Kesimpulan dari keempat tersebut, Perang Ambarawa adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Melalui perang ini, kita dapat belajar banyak tentang semangat juang, strategi militer, dan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Sekian dari kami, sampai jumpa di acara Ekonews selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih.